Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari ke-4, alhamdulillah tanpa terasa sudah sampai ke-4. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa selesai sampai akhir Ramadan. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Insya Allah kita termasuk umatnya yang kelak mendapat syafaat dan dianggap sebagai hamba Allah yang meneruskan perjuangan baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada pertemuan yang lalu saya menjelaskan tentang siapa yang Imam Syekh Nawawi Al-Bantani kemarin ya, yang kitabnya syarahnya apa? Safinah ya. Syarahnya Safinah. Ini berkaitan dengan fikih. Kalau yang Safinah itu kan matannya itu kemarin saya sampaikan yang orang Yaman, tapi syarahnya ini orang Indonesia, mana? Banten. Nah, kemudian pada kesempatan ini kita fokus kepada puasa. Kalau di dalam kitab syarah Kasifatus saja ya. Kasifatus saja. Nah, Kasifatus saja itu dalam bab puasa ya, bagian ke-25 puasa itu. Yang terakhir, jadi ada 3 jilid, jilid 1, jilid 2, jilid 3. Lah ini pas di jilid 3-nya. Di pembahasannya yang akhir setelah zakat. Jadi zakat dulu baru membahas puasa. Nah, kalau pelaksanaannya kan puasa dulu baru zakat. Nah ini kalau di dalam kitabnya faslun utawi ikilah fasol ya kan. Ya sebelumnya kita doakan para mu'alifnya. Ridha illah wali syafaat rasulullah wali jabal mas'ul wali tafil bala wali maghfiratur khususan mu'alif hadal kitab Kasyifatus saja Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya faslun utawi ikhlas fasal fi ma yajibu bihi syam. Perkara-perkara, penjelasan tentang perkara-perkara yang mewajibkan puasa Ramadan. Yajibu saumu Ramadan bi ahadi umur khamsatun. Ada 5. Salah satunya yang sudah sering disebutkan ya. Yang sering disebutkan itu pertama genapnya bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, tapi dimulai dari ru'yatul hilal di bulan Sya'ban. Kemudian kalau di tempat lain mungkin atau di fikih yang lain tidak mewajibkan itu ru'yatul hilal. Nah, nomor 2-nya ru'yatul hilal. Wasaniha bi ru'yatil hilal. Nah, itu yang pertama. Yang ketiga, ini ru'yatul hilal sebagaimana kemarin sudah saya jelaskan. Terus setelah ru'yatul hilal kelihatan apa tidak kelihatan itu, baru wasalithuha bi subuti. Ditetapkan. Subutih itu dengan menetapkan. Nah, yang wajib menetapkan siapa? Ulil amri. Nah, kalau di sini menteri agama atau hakim agama. Nah, di sini kan biasanya
Kementerian Agama, langsung Menteri Agama. Lah, kalau ormas atau pribadi yang melakukan ru'yatul hilal itu disebut apa? Ikhbar. Ya, yang beri kabar saja bahwa ini saya lihat gitu kan. Kalau ada yang sudah bersumpah dan itu bisa dipertanggungjawabkan, orangnya adil, maka langsung dianggap sudah bisa diterima. Berarti yang lainnya secara umum sudah gugur. Berarti harus puasa gitu. Nah, itu yang ditetapkannya begitu. Ru'yatul hilal itu kalau ormas misalnya NU itu bentuknya namanya ikhbar. Kabar, berita atau kesaksian. Kalau pemerintah, khususnya Menteri Agama, itu namanya apa? Sidang isbat, thubut. Ya, itu penetapan atau penguatan. Nah, bahwa betul-betul sudah ada yang melihat, maka langsung ditetapkan ini mulai tanggal 1 Ramadan. Nah, kalau belum itu ya kita tidak wajib puasa gitu. Ini fikihnya Syafi'iyah. Terus bagaimana dengan yang puasanya lebih awal kemarin pakai hisab, itu ikut apa? Di luar Syafi'iyah. Nah, gitu kira-kira. Nah, lalu ada yang nomor 4 apa? Warabi'uha bi ikhbari adlin riwayatin mautsuq bihi. Ru'yatul hilal dari satu orang adil riwayat yang terpercaya. Nah, jika ada berita ru'yatul hilal satu orang yang bisa dipercaya, itu sudah dianggap bisa. Kalaupun kita tidak dengar misalnya sidang isbat gitu kan, yang penting ngerti NU menghabarkan gitu, atau Persis sudah mengabarkan bahwa ini sudah 1 Ramadan, ya langsung puasa gitu. Kalau belum, ini tidak ada yang lihat, berarti diputuskan oleh Menteri Agama belum waktunya, maka ya kita tidak puasa karena itu belum masuk waktunya. Itu perinciannya tidak usah dibahas karena sudah ada ahlinya. Nah, terus yang kelima, wa khamisuha bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man istabaha alaihi dzalik. Menyangka, dzon itu menyangka masuk bulan Ramadan melalui ijtihad. Jadi mengira-ngira atau berijtihad bahwa ini sudah masuk, gitu. Hasil ijtihad betul-betul dihitung-hitung, berarti ya melalui hisab, melalui kalender, gitu. Karena tidak adanya informasi dari pemerintah misalnya, ya itu bisa. Nah, itu 5. Terus ini yang syarat sahnya puasa ya, syarat sahnya puasa yang sering dibahas. Sebenarnya Safinah itu sudah cukup untuk anak-anak atau untuk santri itu sebenarnya. Tapi ada penjelasan-penjelasan yang apalagi pakai ini Kasifatus Saja ini lebih rinci maksudnya. Nah, di antara faslun fi suruti sihhatis saum, surutun sihhatuhu. Surutun sihhatuhu. Itu diantaranya ini ya, yang kita ringkas saja karena waktunya mepet ya. Syarat sahnya puasa apa saja? Ada yang hafal? Syarat sah. Dianggap sah kalau puasanya kalau ada syarat yang sudah terpenuhi sebelum. Nek syarat itu sebelum puasa. Sebelum puasa itu namanya syarat sah. Kalau saat melakukan puasa namanya rukun. Nah, gitu. Nah, kalau yang menyebabkan batal namanya yang membatalkan. Ada berapa? Ada berapa, Tat? Ada? Syarat sah puasa, baik puasa fardu atau sunnah ada 4. 1, Islam. Pada saat pas
Ru'yatul hilal itu sudah tahu 1 Ramadan itu pas Islam. Nah, Islamnya sebelumnya atau pas saat itu pokoknya Islam. Nah, nek pas saat itu pas poso terus jadi kafir. Nek wis bar poso terus Islam meneh ngono. Berarti ora kena kewajiban, ora sah, posone ora sah itu. Nah, wis metu. Yang kedua berakal. Akil. Apa itu akil? Akil itu artinya ya tamyiz, mumayyiz. Apa mumayyiz itu? Sudah bisa membedakan baik buruk, tamyiz. Nah, kemudian yang ketiga, nek tamyiz itu otomatis ya juga balik, juga ndak gila gitu kan, tidak anak kecil gitu. Yang ketiga, suci dari haid, nifas, dan melahirkan darah-darah nifas itu. Terus kalau puasa boleh enggak orang nifas? Tidak boleh. Terus, nah dari 3 syarat ini terus ditambahi 1. Yang terakhir apa? Mengetahui bahwa waktu yang dipuasai itu memang diperbolehkan untuk puasa, menerima untuk dipuasai atau pokoknya untuk poso. Ya, ketentuannya sudah memang sudah waktunya lah itu. Sebab itu puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui atau kondisinya ora ngerti nek iki bulan puasa. Mbah kowe wonge metu saka hutan apa-apa ora ngerti gitu kan. Pada waktu itu ndak puasa, ndak apa-apa, nek poso malah ora sah wong ora ngerti kok. Itu. Jadi singkat-singkatnya gitu. Kalau kan itu ada syarat sah, jadi dianggap sah apa tidak sah. Kan ada syarat sah, ada syarat wajib. Nah, kalau syarat wajibnya tadi apa? Islam sama bersama, taklif atau mukallaf hampir sama. Yang ketiga ya ini syarat wajib. Wajib ini kudu, nek ora ya ora. Berarti yang ketiga apa? Salisuha kuat ya, kuat kuasa atau kuat puasa. Nah, orang kuat ya boleh tidak puasa boleh. Nah, nanti ada denda, ada bayar fidyah, ada qadha dan seterusnya itu dengan syarat-syarat tertentu. Yang keempat sehat. Yang kelima bukan dalam perjalanan atau dia mukim gitu. Mukim itu ya punya tempat tinggal meskipun ngontrak atau tempat di pondok gitu kan. Atau tempat di tempat teman, tidak dalam perjalanan. Itu. Nah, sedangkan yang rukunnya ini hanya mengulang saja. Rukun puasa apa? Halo. Niat itu pertama. Yang kedua, niat tu lailan likulli yaumin fil fardi. Setiap malam wajib niat kalau itu poso fardu. Ada imam yang membolehkan niat puasa 1 bulan langsung, biar ketika malam ini lupa nggak niat itu bisa sudah dianggap niat 1 bulan gitu loh. Nah itu ada niatnya kemarin diajari siapa ya? Itu ya. Itu pendapatnya siapa itu? Maliki ya. Taklidan li Imam Malik. Gimana niatnya itu? Nah itu sauma jami'i syahri Ramadan hadhihi sanati taklidan li Imamil Malik fardhalillahi ta'ala. Nah seperti itu. Kalau itu gonjagani. Makanya dari sekarang kita niati pokoknya dewe niat puasa 1 bulan. Boleh ngikuti siapa? Imam Malik. Udah gitu fardhu krana Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Ben nek pas malam itu lupa ndak niat itu loh.
Ya niat itu sebenarnya tidak harus diucapkan nawaitu shauma ghadin. Jenengan ki sahur, gitu. Jenengan sahur, kuwi kira-kira sadar ndak kalau besok ini puasa Ramadan? Sadar. Nah. Tapi yang namanya sadar itu kadang orang ngerti nek ngesuk ki hari keberapa. Nah, gitu loh. Jadi kenapa diungkapkan niat itu biar sadar keseluruhan gitu loh. Lengkap gitu loh, detail. Misalnya nawaitu shauma ghadin. Ghadin ki keberapa diingat-ingat. Besok keempat, misalnya hari ini 4. Itu. An adai fardhi syahri. Jadi betul-betul karena difarduke karo Gusti Allah ngono lho. Hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya ini loh yang penting sebenarnya. Jadi saya puasanya itu betul karena Allah, bukan karena apa? Diet atau karena dunia yang lain. Aku poso men diet sekalian gitu. Itu nek diet itu otomatis tidak usah diniati, itu otomatis diet gitu. Terus apalagi? Menahan diri atau meninggalkan yang membatalkan puasa. Tarku meninggalkan muftor, sesuatu yang membatalkan atau yang makan atau yang membatalkan muftor itu. Terus ini di sini itu ada penjelasannya detail loh. Jadi setiap poin ini meninggalkan sesuatu yang batalkan puasa itu detailnya apa, itu lengkap dikasih Fatu saja. Sebenarnya ini untuk referensi anak-anak itu sudah lengkap sekali. Ini loh, dari rukun puasa yang kedua ini apa tadi, meninggalkan yang membatalkan puasa, itu detail di sini. Contohnya apa? Yang meninggalkan apa? Masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut, misalnya makanan meskipun sedikit, 1 biji, setetes air dan lain-lain. Itu detail sampai seperti itu, sampai penjelasan 1 tetes air gitu kan. Terus memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain, seperti masukkan kayu ke dalam telinga atau luka. Nah, coba jenengan kalau gatel telinganya sini itu nganggo cotton bud, itu batal ora? Nek menurut fikih Syafi'iyah batal. Kalau selain Syafi'iyah beda. Gitu. Beda. Nah, ini kita bahasnya yang Syafi'iyah saja. Contoh lain apa? Di sini dicontohkan sampai muntah batal enggak? Nah. Tapi nek tidak disengaja tidak batal atau tidak perlu mengqadha. Ya, tapi kalau disengaja wajib qadha. Ini ada penjelasannya, ada hadisnya, barang siapa tidak tahu atau tidak tahan muntah itu ya tidak mengqadha. Itu menurut Rasulullah begitu. Ada hadisnya. Tapi nek sengaja muntah wajib qadha gitu. Terus apalagi contoh lain? Masuknya seluruh kasafah. Nah. Ya ke dalam farji, bener. Oleh karena itu puasa tidak batal sebab memasukkan hanya sebagian kasafah dengan menisbatkan pada pihak wati yang menjima. Adapun pihak yang mautu dijima, maka puasanya batal sebab kemasukan sebagian kasafah. Paham enggak maksudnya? Ya, suami istri masukkan barangnya ke perempuan, kemudian ini detail loh di sini, saya enggak detail, fikih itu detail. Itu yang batal itu yang perempuannya kalau sebagian itu. Karena yang perempuannya kemasukan itu. Kalau yang laki-laki masukkan boleh gitu. Tapi sebagian ya. Tapi kalau sampai keluar maninya maka jadi batal dan dianggap malah suruh ganti itu loh yang masuk kafarat itu ya. Nah, karena kafarat itu waktu karo jima sudah. Kalau hanya terus
terus ditahan gitu kan, tidak keluar ya spermanya, itu berarti masih belum gitu. Makanya jangan mendekati kayak gitu kalau suami istri itu saking mesranya nganten anyar, wah ya. Jadi mautuk ya, mautuk disebut mautuk. Disebabkan masuknya benda ke dalam lubangnya, bukan dari sisi sebab jimaknya. Kalau jimaknya belum sampai jimak, nanti jimaknya sendiri pembahasannya. Ya, itu detail ini di sini kalau mau membahas itu. Nah, saya terus. Di sini ini ada penjelasan lagi. Nih ada ini sampai seperti ini. Detail ini. Beristinja, istinja tahu ya? Ketika masukkan ujung-ujung jari ke dalam luburnya, maka puasanya batal kalau diugek-ugek mlebu gitu loh. Wong silite apa nang kanune barange gitu kan. Wong wedok gitu. Ini detail di sini loh. Saya ndak ngarang nih ini. Ya. Meskipun hanya sedikit bagian dari ujung jari telunjuknya diwek-weke mlebu separuh, itu sudah membatalkan gitu loh. Hanya kayak gitu batalkan loh, padahal rak mangan loh. Nah, apalagi sambil dinikmati, wah, nah, itu. Terus ini jelas di sini. Apabila ia mengizinkan orang lain untuk mencebokkannya dan orang lain tersebut memasukkan sedikit bagian ujung jarinya ke duburnya, maka puasanya menjadi batal. Ini aja orang lain yang menyeboki gitu kan. Misalnya loh. Kan ini di sini dijelaskan kok sampai sedetail itu ya gitu. Ya namanya aja sarah ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin di awalnya kan. Nah, terus jawab di situ. Terus apabila perempuan memasukkan jari-jarinya ke dalam farjinya pada saat beristinja, maka puasanya menjadi batal karena seharusnya berkewajiban membasuh bagian yang terlihat saja, yang luar saja, atau yang dohirnya saja. Nah, ini detail sekali. Nah, contoh lain ini, apabila seseorang masukkan dirinya sendiri dengan pisau, atau apabila ia mengizinkan orang lain menusuknya dengan pisau, ya toh? Dan pisau tersebut menembus perutnya, atau apabila ia memasukkan kayu ke dalam ihlil atau telinga hingga sampai ke bagian dalam, maka puasanya menjadi batal, termasuk kurek apa kuwi katan bat itu. Atau nusuk wetengmu nganggo pisau, ini malah ana contone ngene. Atau ngongkon koncone misalnya, ayo aku kebal pura ngono lho. Kira-kira itu ada pertanyaan dulu kan. Kebal pura, aku kebal wis mangan gotri malam kan gitu. Nah, aku wis poso 40 dina, zikir 40.000 gitu kan. Wah, coba ditusuk. Yang satu nusuk ora apa-apa, kuat. Dua ora apa-apa, yang ketiganya karo guyu, wah, jedep langsung bolong. Ini ada contohnya. Tadi apa kata-katanya apa? Ihlil. Masukkan kayu ke dalam telinga itu termasuk ihlil. Ihlil, halal. Asal katanya dari halal, ihlil, menghalalkan. Ini ada penjelasannya lagi. Batal puasa sebab memasukkan jari ke dalam dubur ini adalah jika memang keluarnya atau al-kharij, benda yang keluar. Jika keluarnya benda tidak tergantung pada memasukkan jari-jari ke dalam dubur. Jika tidak, artinya misalnya apa? Misalnya kotorannya atau tai ini lebu meneng misalnya, itu tidak apa-apa gitu kan. Nah, bisa kan separuh metu separuh melebu meneh itu orang batalkan itu kan gitu. Ini dijelaskan sampai al-kharij itu ya hanya akan bisa keluar dengan cara dubur dimasuki oleh jari-jari terlebih dahulu, maka puasanya tidak batal. Misalnya gini, bebelen, ngerti ya, bebelen diogok-ogok ngono. Nek umi kan kadang ngono. Ibuke bebelen, umi ora jijikan, itu
dicukil nggo tangane ngono. Lah nyukilnya masukkan ke dubur itu batal enggak? Kalau alasan itu tidak batal. Kalau alasan yang disengaja memang tidak darurat seperti itu, ya berarti batal. Nah, ini ada penjelasannya detail loh di sini loh. Nah, apa tadi ihlil dengan kasroh pada huruf hamzahnya, orang ahlal tapi ihlil, berarti lubang keluarnya susu dari payudara dan juga berarti lubang keluarnya air kencing gitu. Apa nganu payudara lagi nyusui orang anu terus disogok-sogok nganggo apa men iso metu dom apa gitu. Itu masuk dah itu. Nah seperti itu sampai sedetail itunya gitu. Maka jane anu jenengan kalau Safinah dikasih penjelasan ini, yang ngajar Safinah siapa? Terus yang ketiga apa tadi? Orang yang berpuasa atau shaim, salisuha shaimun. Wong sing poso. Orangnya. Nah, itu ada 3 itu. Terus ini yang terakhir ini jam berapa ini? Udah jam 6 ya. Nah, ini yang sering terjadi ini loh. Faslun fi bayani ma yajibu bihil kafarah wa ma yadhkuru ma'aha. Perkara yang wajib membayar kafaroh. Apa bedanya kafaroh sama fidyah? Fidyah adalah termasuk kafaroh atau kafaroh. Nah, kafaroh itu artinya apa? Nah, ya semacam denda, pengganti denda. Nah, selain diwajibkan mengqadha puasa, diwajibkan juga membayar kafarat besar dan mendapat takzir atau orang atas orang itu. Siapa itu? 1, merusak puasanya 1 hari penuh dari hari-hari bulan Ramadan. Yang kedua, dengan jima yang sempurna. Dan yang ketiga, yang berdosa karena puasa saja. Itu ada 3 itu kategori. Nah ini gini, tidak diwajibkan membayar kafarat atas orang yang musafir. Hanya kalau musafir hanya mengganti itu di sini detail sekali sebenarnya. Nah, ini penjelasannya, ya ini simpulannya aja. Syarat-syarat kewajiban membayar kafarat ada 11. Detail ini dijelaskan kafarat itu. Nek selama ini kan kafarat itu apa? Terus bentuknya apa itu? Kafarat itu biasanya nek jima di pagi hari atau di saat puasa itu apa? Memerdekakan memerdekakan budak, atau kalau kan tidak ada, atau sebelum beri makan, puasa 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'aini, nah gitu. 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, it'amut ta'am. Nah, 2 berapa puluh? 60 fakir miskin. Nah, gitu. Nah, kalau ini ada syarat-syaratnya gitu. Itu kan dendone ada 3 itu alternatif itu. Kalau tidak mampu ini, kalau tidak bisa ini alternatif. Nah, kesimpulannya syarat-syarat kewajiban bayar fidyah itu ada 11. Apa saja? Kewajiban kafarat hanya dibebankan atas wati atau pihak yang menjima. Sing meksa. Sing lanang apa sing wedok? Gitu. Lah nek sing meksa sing lanang berarti sing lanang bayar kafarat.
Kalau yang perempuannya yang dipaksa berarti perempuannya ndak perlu bayar gitu loh. Nah, yang bayar saya yang laki nek padha-padha mau nih, ora nolak blas, pokoknya ora nolak blas, padha-padha setenge ya wis, berarti loro-lorone bayar. Paham ya? Ternyata ada detail seperti itu ya. Aku yang biyen rak patek ngerti. Ya tetep jenenge ngono ya menikmati kabeh kan. Tapi kan dipaksa aku asline wis nolak daripada di jotos bojone kan gitu misalnya. Daripada aku jimak wong liya lah kan gitu. Nah gitu. Itu artinya tidak dosa besar tapi hanya sebatas itu tadi kafarat bukan qadha. Kalau yang qadha yang siapa itu? Yang tadi yang di mautuk itu yang dipaksa tadi. Terus yang kedua, jima yang dilakukan memang membatalkan atau merusak puasa. Jima yang dilakukan memang membatalkan atau merusak, tidak jima yang separuh tadi loh. Baru separuh terus iki dosa kok dhewe ganti 2 bulan lho. Oh ya wis rak sida lah. Jadi lagi mlebu separuh terus dicabut ora sida. Nah, gitu. Gitu. Nah, ini detail dijelaskan di sini. Terus yang ketiga, jima yang dilakukan dapat merusak puasa. Oleh karena itu tidak wajib membayar kafarah sebab jima yang hanya merusak sholat dan iktikaf puasa, bukan puasa. Jadi nek malam hari itu tidak apa-apa, hanya membatalkan misalnya pas iktikaf itu hanya membatalkan iktikaf gitu aja. Atau pas lagi sholat tiba-tiba ditubruk bojone ya gitu kan, hanya membatalkan sholatnya gitu, tidak puasa gitu. Terus yang keempat, jima yang dilakukan dapat merusak puasa orang yang menjima itu sendiri. Jima yang dilakukan dapat merusak puasa orang yang menjima itu sendiri. Nah, berbeda dengan apabila jima tersebut merusak puasa orang lain meskipun di bulan Ramadan, seperti musafir atau yang lainnya, atau orang sakit. Menjima istrinya maka puasa istrinya menjadi rusak. Itu. Musafir itu orang tidak puasa kan? Misalnya gini, dua-duanya musafir, atau yang musafir suaminya, nah gitu. Oke intinya musafir terus menjima bojone, rusak apa puasane? Ya dia tidak puasa kok. Musafir kan boleh tidak puasa, misalnya dia tidak puasa, berarti kan tidak gitu loh. Maksudnya gitu. Terus jimaknya terjadi di bulan Ramadan. Meskipun orang yang menjima adalah satu-satunya orang yang melihat atau ru'yatul hilal. Atau ia diberitahu oleh orang yang terpercaya tentang ru'yatul hilal. Atau ia adalah orang yang meyakini tentang kebenaran berita dari orang lain yang melihat hilal. Nah, betul-betul sudah lihat hilal, betul-betul pasti itu Ramadan. Yang keenam, puasa menjadi rusak dengan jima meskipun liwat atau homoseksual. Homoseksual ngerti? Sesama jenis atau angon wedhus ora tahan weruh barangnya wedhus lah ditumpaki ya gitu kan. Dilebokke dengan barangnya wedhus misalnya. Atau sapi gitu. Atau mayit. Wah, biyen aku naksir begitu bro ana mati to wah nang hutan nah misalnya. Ya, ini terjadi kok zaman dulu juga ada kan? Meskipun tidak mengeluarkan sperma itu juga dianggap jima. Terus yang 7 berdosa sebab jimaknya. Nah, jadi berdosa sebab jimaknya. Dikecuali adalah jima yang dilakukan oleh anak kecil, musafir, orang sakit, dan orang puasa yang menjima dengan niatan tarakhus karena jima yang mereka lakukan ini tidak berdosa. Nah, gitu. Khusus anak kecil, orang stres, orang sakit, dan seterusnya. Terus yang ke-8, dosa jima hanya karena puasa saja. Nah, jadi selain puasa tidak dosa. Berarti dhewe ngumpuli bojone dosa ndak? Nek pas sedang puasa pagi itu meskipun bojone dosa. Dosanya kenapa? Ya dosa karena melanggar
larangan Allah, melanggar larangan Allah. Gitu. Nah, 9, jima merusak puasa sehari yang diibaratkan dengan kondisi yang mana orang yang berjima tetap sebagai ahli puasa pada hari itu. Maksudnya gimana? Jadi dikecualikan apabila ia berjima tanpa ada uzur pada hari tertentu di bulan Ramadan. Kemudian ia gila atau mati pada hari itu juga. Berarti ia bukan lagi ahli puasa. Maka ia tidak berkewajiban bayar kafarat karena jima yang dilakukan belum merusak puasa utuh pada hari tersebut. Artinya gini, misalnya pada subuh itu dia orang stres. Kan orang stres itu kan kumat-kumatan kan. Sudah sahur, sudah puasa. Pas berduhur, kumat, edane, itu kan. Karena obatnya lalu tadi diombe pas sahur. Akhirnya apa, bojone dimbat gitu kan. Bojone itu termasuk enggak? Ya karena orang stres ya tidak masuk. Maka betul-betul orang yang jima itu sadar, gitu kan? Orang sadar atau tahu bahwa dia itu sedang puasa. Yang 10, tidak ada udzur subhat atau keraguan-raguan, kecuali apabila orang yang shaim, yang puasa menyangka kalau waktu jima masih malam, rumangsane kowe ge durung subuh. Rumangsane jam 4. Wah, wis ora kuat mambengi lah. Ternyata wis jam 5. Loh kok padang? Ya jam segini gitu kan. Lah, seperti itu. Jadi itu namanya keraguan-raguan. Nah, atau masuk malam, berarti masuk malam kok peteng banget ngerti ini wis maghrib, wah apa ki jenenge bukane nganggo jima wae kan itu. Boleh ndak? Bukane nganggo jima boleh ndak? Ya boleh, tapi kan dilalah kok peteng banget ngerti ini wis maghrib, ternyata durung. Atau ragu salah satu dari keduanya. Ternyata waktu jima telah atau masih siang, atau bila ia makan karena lupa dan menyangka kalau makannya tersebut telah membatalkan puasa, kemudian ia menjima istrinya dengan sengaja, maka dalam 2 kasus ini ia tidak diwajibkan membayar fidyah. Nek ragu-ragu tadi tidak wajib membayar fidyah karena tidak tahu, tidak sengaja. Yang terakhir, ya, jima terjadi secara yakin di bulan Ramadan, kecuali apabila keadaan masuk tidaknya bulan Ramadan belum jelas. Nah, ini juga masih syak. Kemudian seseorang puasa dengan cara berijtihad, lalu ia menjima dan ternyata keadaan masuk tidaknya bulan Ramadan tetap saja belum jelas, maka tidak ada kewajiban membayar kafarat. Berarti nek iki wis bulan Ramadan apa durung hari pertama itu kan durung jelas. Wis kadung jima ternyata sudah Ramadan dan seterusnya, ini tidak wajib bayar kafarat karena masih ragu-ragu. Dan seterusnya masih banyak lagi. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, besok kalau memberi penjelasan bisa sedetail ini, bisa dibacakan urut gitu, lebih bagus. Itu kan besok bisa membahas perkara-perkara yang batalkan puasa itu, kan ada berapa itu? Ada 7 berapa ya? Itu ada murtad, haid, nifas, melahirkan, gila, ayan, mabuk, dan seterusnya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.